Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dalam kajian ilmiah yang menjelaskan tentang ilmu usul fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keikhlasan dalam niat belajar ilmu agama ini. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar ilmu agama ini dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan kepada kita kebaikan, kemuliaan, dan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, selalu kita taati, dan selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih meneruskan pembahasan kita tentang kitab Safwatu Ushulil Fiqh yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampai pada kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid, bahwa perantara menuju sesuatu itu mengambil hukum tujuannya. Dan kita sudah memberikan contoh yang sangat banyak tentang kaidah ini, dan kita juga sudah memberikan catatan bahwa sebenarnya kaidah ini lebih dekat kepada kaidah fikih daripada kaidah usul fikih, karena lebih dekat kepada perbuatan seorang mukallaf, ya. Al-wasail laha ahkamul maqasid ini lebih dekat kepada perbuatan manusia. Ketika manusia menginginkan sesuatu, maka perantara menuju sesuatu tersebut hukumnya mengambil hukum tujuannya. Baik. Kaidah yang berikutnya sebenarnya adalah cabang dari kaidah yang kemarin, yaitu kaidah al-wasail laha ahkamu al-maqasid. Kaidah ini berbunyi ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Contohnya, ya, ini contoh-contohnya bisa sama dengan contoh-contoh dari kaidah yang sebelumnya, ya, karena memang kaidah ini adalah bagian dari kaidah yang sebelumnya, yaitu kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Ini bagian, ya. Jadi kaidah yang kemarin lebih luas daripada kaidah ini. Kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid itu lebih luas daripada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Karena apa?
Karena kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid, bahwa perantara itu mengambil hukum tujuan, ini ya bisa bermacam-macam tujuan, hukum tujuannya, ya. Bisa bermacam-macam hukum tujuannya. Kalau tujuannya wajib, maka perantaranya wajib. Kalau tujuannya sunnah, maka perantaranya sunnah. Kalau tujuannya haram, maka perantaranya haram. Kalau tujuannya makruh, perantaranya menjadi makruh. Tujuannya mubah, perantaranya menjadi mubah. Sedangkan kaidah kita hanya menjelaskan, ya kaidah kita pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini hanya berkaitan dengan hukum wajib saja. Sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Berarti ini menjelaskan tentang ya tujuan yang wajib saja. Ya, menjelaskan tentang perkara yang wajib saja. Saya contohkan misalnya, salat. Salat itu diwajibkan kepada orang yang mukallaf. Salat itu diwajibkan kepada seorang yang mukallaf. Baik. Salat ini tidak bisa sempurna kecuali dengan menutup pakaian. Dan menutup pakaian tidak bisa sempurna kecuali dengan membeli pakaian. Sehingga apabila ada orang membeli pakaian, tujuannya untuk bisa digunakan di dalam salatnya, maka membeli pakaian itu menjadi wajib. Ya, kalau ada orang dia membeli pakaian untuk menutup aurat di dalam salatnya, maka menjadi wajib. Sama juga dengan masalah menutup aurat itu wajib bagi orang yang mukallaf, baik laki-laki maupun wanita. Dan menutup aurat ini tidak bisa sempurna kecuali dengan membeli pakaian. Maka membeli pakaian untuk menutup aurat menjadi wajib. Karena menutup aurat tidak bisa sempurna kecuali dengan membeli pakaian. Menafkahi anak istri bagi seorang ayah atau seorang suami wajib. Dan hal ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh seseorang kecuali dengan keluar rumah dan mencari kerja. Maka keluarnya seorang ayah atau seorang suami untuk mencari kerja dan niatnya adalah mencarikan nafkah untuk anak istrinya, amalan ini menjadi amalan wajib. Karena menafkahi anak dan istri tidak mungkin sempurna kecuali dengan perbuatan itu. Contohnya lagi misalnya berwudu, itu wajib bagi orang yang ingin melakukan sholat. Dan berwudu tidak mungkin sempurna kecuali apabila ada air. Maka apabila seseorang tidak mendapatkan air di rumahnya, dan dia bisa mendapatkan air di luar rumahnya, maka dia wajib mencari air di luar rumahnya untuk menyempurnakan wudunya. Ini termasuk dari penerapan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau kita lihat ya dari sisi ini, maka kaidah ini lebih dekat kepada kaidah fikih sebagaimana kaidah yang sebelumnya. Karena berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Ya, berkaitan dengan perbuatan seorang hamba, sehingga kaidah ini juga bisa digunakan langsung untuk menjawab masalah yang ditanyakan oleh seseorang kepada kita. Kalau ada orang yang bertanya, Ustadz, berdiri di dalam sholat itu wajib tidak bagi orang yang mampu? Berdiri dalam sholat wajib, itu wajib tidak bagi orang yang mampu? Maka kita bisa menjawabnya dengan mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sholat tidak mungkin sempurna, ya sholat yang wajib ya. Sholat yang wajib tidak mungkin sempurna kecuali dengan berdiri. Maka berdiri di dalam sholat wajib itu wajib. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan sholli qa'imah. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Berarti sholat
tidak mungkin sempurna kecuali dengan berdiri. Maka kita bisa langsung menjawab pertanyaan itu dengan menyebutkan kaidah ini. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang sebuah kewajiban tidak mungkin sempurna dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Dan sholat tidak mungkin sempurna kecuali dengan berdiri, maka berdiri menjadi wajib. Contohnya lagi misalnya, membasuh sebagian dari siku kita saat berwudu. Ya, membasuh siku kita saat berwudu. Bagi orang yang mengatakan bahwa siku itu tidak wajib untuk dibasuh. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Dan batas, ya, sesuatu yang dijadikan sebagai batasan itu tidak masuk ke dalam perintah. Berarti yang diperintahkan adalah membasuh tangan sampai dan sampai ke batas siku, dan siku bukan termasuk dalam perintah. Siku tidak diperintahkan untuk dibasuh. Tapi tangan, membasuh tangan tanpa membasuh sebagian dari siku, ini menjadikan kita akan meninggalkan sebagian dari tangan. Kita akan sulit untuk meninggalkan siku, tapi tidak meninggalkan sebagian dari tangan. Maka kita katakan bahwa membasuh siku menjadi wajib untuk menyempurnakan membasuh tangan. Ya, sama dengan menutup sebagian dari lutut. Karena dikatakan bahwa batas aurat laki-laki seseorang itu antara pusar dan lutut. Dan batas itu tidak masuk dalam sesuatu yang dibatasi. Batas itu tidak masuk ke dalam sesuatu yang dibatasi. Berarti lutut bukan aurat. Dan pusar juga bukan aurat. Tapi kalau kita ingin menutup aurat tanpa menutup pusar, tanpa menutup sebagian dari pusar, dan tanpa menutup sebagian dari lutut, maka menutup auratnya kita tidak akan sempurna. Pasti nanti akan ada sebagian dari aurat kita yang terbuka ketika kita tidak menutup lutut kita. Ketika kita tidak menutup sebagian dari lutut kita, dan kita tidak menutup sebagian dari pusar kita, maka aurat kita akan terlihat. Makanya menutup sebagian lutut menjadi wajib. Kenapa? Karena dengan itu kewajiban menutup aurat menjadi sempurna. Ya, ini penerapan dari, ya, sebagian penerapan dari kaidah ini. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Berhaji. Di zaman sekarang ini berhaji tidak mungkin sempurna kecuali dengan, ya, naik pesawat. Ya, memang ada yang naik mobil, ya, tapi kalau dari Indonesia sekarang ini menjadi sangat memberatkan sekali. Ya, kebanyakan orang keadaannya demikian, bahwa berhaji di zaman ini bagi kebanyakan orang di Indonesia atau normalnya orang Indonesia itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan pesawat. Dan jalan untuk berhaji pun, ya, yang resmi dari pemerintah, ya, rata-rata dengan pesawat. Maka naik pesawat menjadi wajib. Kenapa demikian? Ya, karena haji tidak mungkin sempurna kecuali dengan naik pesawat itu. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak mungkin sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka dia hukumnya wajib. Baik. Kaidah yang berikutnya, yang
bisa kita bahas di kesempatan kali ini adalah kaidah ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa wajib. Hampir sama. Kalau tadi ya dikatakan ma la yatimul wajib, kalau ini ma la yatimul wujub. Kalau tadi dikatakan fahuwa wajib, kalau ini dikatakan falaisa biwajib. Sekarang apa bedanya antara kata-kata wajib dengan kata-kata wujub? Ya. Apa bedanya wajib dengan wujub dalam bahasa Arab? Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa wajib itu sifatnya perbuatan. Wajib itu sifatnya perbuatan yang diwajibkan. Salat wajib. Haji bagi yang mampu wajib. Zakat bagi yang mampu wajib. Ya, mencari nafkah bagi seorang ayah atau seorang suami itu wajib. Ya. Apalagi yang wajib? Puasa Ramadan itu wajib. Jadi wajib itu sifat untuk perbuatan yang diwajibkan. Adapun wujub, wujub adalah istiqrarul hukmi fi dhimmatil mukallaf. Tetapnya suatu hukum pada seorang mukallaf. Tetapnya hukum wajib pada seorang mukallaf. Tetapnya hukum wajib pada seorang mukallaf. Ini wujub. Kalau wajib itu sifat perbuatannya, kalau wujub itu berkaitan dengan pelakunya. Kalau wujub itu berkaitan dengan pelakunya, karena wujub pada seseorang itu adalah ketika hukum wajib itu ada pada seseorang. Ketika hukum wajibnya melakukan sesuatu ada pada seseorang, itulah wujub. Dalam bahasa Arab demikian ya. Makanya bahasa Arab ini bahasa yang subhanallah ya. Bahasa yang maknanya itu bisa sangat luas ya, padahal kata-katanya singkat-singkat. Coba kita katakan wajib ya, kemudian kita terjemahkan atau kita jelaskan maksudnya. Kata-katanya cuma wajib, tapi maksudnya adalah sifat pada perbuatan yang diwajibkan. Wujub, hanya kata-kata wujub saja. Tapi maknanya luas ya. Yaitu tetapnya hukum wajib pada diri seseorang. Tetapnya hukum wajib pada diri seorang mukallaf. Itulah wujub. Dikatakan di sini, ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wujub tidak mungkin sempurna kecuali dengannya, maka dia tidak wajib. Seperti misalnya ya, tetapnya kewajiban sholat duhur itu dengan tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari dari pertengahan langit. Tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit. Dengan itulah kewajiban menjadi tetap pada diri seorang mukallaf. Dengan itulah kewajiban sholat duhur menjadi tetap pada diri seorang mukallaf. Kalau ditanya, apakah tergelincirnya matahari itu wajib bagi seorang mukallaf? Maka jawabannya apa? Jawabannya tidak.
Jawabannya tidak. Tergelincirnya matahari itu tidak diwajibkan pada seorang mukallaf. Contohnya lagi misalnya, kaya. Dengan kaya seseorang menjadi wajib berzakat. Ya, kaya itu wujub, ya. Jadi wajibnya zakat pada diri seorang mukallaf itu wujub, dan itu terjadi ketika ada sifat kaya. Ketika ada sifat kaya, maka terjadi tetapnya hukum wajib zakat pada diri seorang mukallaf. Kalau kita ditanya, apakah menjadi kaya itu wajib? Maka jawabannya apa? Tidak wajib. Jawabannya tidak wajib. Makanya tidak masalah apabila ada orang yang tidak kaya, kemudian dia tidak wajib, kemudian dia tidak melakukan zakat, tidak ada masalah sama sekali, karena dia tidak kaya. Sama, kemampuan itu adalah sebab wajibnya haji. Ya. Jadi istiqrarul hukmi fi dhimmatil mukallaf, atau tetapnya hukum wajib pada diri seorang mukallaf, itu namanya wujub. Wujubul hajj. Kalau dikatakan wujubul hajj, berarti tetapnya hukum haji, tetapnya hukum wajibnya haji pada diri seseorang. Apakah tetapnya hukum wajibnya haji pada diri seseorang itu wajib? Jawabannya tidak. Makanya orang tidak wajib kaya agar wajib haji. Orang tidak wajib kaya agar wajib berzakat. Taib. Contohnya lagi, berdiri dalam sholat. Ya. Orang tidak wajib menjadi bisa berdiri sehingga dia wajib berdiri dalam sholatnya. Orang tidak wajib menjadi bisa berdiri sehingga dia diwajibkan untuk sholat dalam keadaan berdiri. Makanya orang yang sakit itu tidak berdosa. Ketika orang yang sakit itu tidak berdosa. Padahal dengan sakitnya dia akhirnya tidak bisa berdiri dalam sholatnya. Ya, dengan sakitnya tersebut dia tidak bisa berdiri dalam sholatnya. Tapi dia tidak berdosa, karena memang menjadi orang yang bisa berdiri, sehingga wajib untuk berdiri di dalam sholatnya itu tidak wajib. Ya, mudah-mudahan tidak bingung ya. Jadi kita harus tahu apa perbedaan antara sesuatu yang wajib dengan keadaan wujub. Ya, kalau wajib itu sifat dari perbuatan. Sifat dari perbuatan. Kalau wujub itu tetapnya hukum wajib pada diri seseorang. Jadi wujub itu lebih dekat kepada pelakunya. Sedangkan wajib itu lebih dekat kepada perbuatannya. Dan biasanya sesuatu yang wajib itu sudah tetap. Ya. Sesuatu yang wajib itu sudah tetap. Seperti misalnya sholat. Ketika dikatakan sholat itu wajib, berarti kewajiban sholat telah tetap. Ya. Ketika dikatakan sholat itu wajib, berarti kewajiban sholat sudah ada. Sehingga sesuatu yang menyempurnakan kewajiban ini menjadi wajib karena memang sholatnya sudah diwajibkan. Berbeda dengan wujub, belum tentu ada. Ya, wujub belum tentu ada. Keadaan di mana seseorang
diwajibkan melakukan sesuatu, ini belum tentu ada. Ya, makanya dikatakan keadaan ini tidak menjadikan sesuatu yang menyempurnakannya menjadi wajib. Karena memang dia tidak diwajibkan untuk menjadi seperti itu. Seseorang tidak diwajibkan untuk menjadi kaya. Makanya sesuatu yang menyempurnakan seseorang atau mengantarkan seseorang menjadi kaya itu tidak wajib. Seseorang tidak wajib bisa berdiri. Makanya sesuatu yang mengantarkan seseorang bisa berdiri itu tidak wajib. Ya. Ini maksud dari kaidah ini, ma la yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib. Sesuatu yang wujud tidak bisa sempurna kecuali dengan dia, maka sesuatu itu tidak dihukumi sebagai sesuatu yang wajib. Berbeda dengan kaidah yang sebelumnya yang mengatakan bahwa sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Baik. Kaidah yang berikutnya. Kaidah yang mengatakan bahwa as-sahihu minal ibadat majtama'at syurutuha wa furuduha wa antafat mufsidatuha wa antafat mufsidatuha. As-sahih minal ibadat majtama'at syurutuha wa furuduha wa antafat mufsidatuha. Ibadah yang sah itu ibadah yang syarat-syarat dan kewajiban-kewajibannya terpenuhi dan tidak ada sesuatu yang merusaknya. Ini kaidah usuliyah yang berkaitan dengan penjelasan tentang sifat ibadah. Ibadah yang sah adalah ibadah yang syarat-syarat dan kewajiban-kewajibannya terpenuhi. Dan tidak ada yang merusak ibadah itu. Contohnya misalnya, salat yang sah adalah salat yang syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Semua syarat dan rukunnya terpenuhi. Itulah salat yang bisa dikatakan salat yang sah secara syar'i. Sehingga bisa saja ada salat tapi tidak sah. Karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi, rukun-rukunnya tidak dijalankan, dan atau ada yang merusaknya. Ada yang merusaknya misalnya ya, ada orang dia sudah menutup auratnya, kemudian dia sudah berwudu, dia sudah memilih tempat yang bersih, ini syarat ya. Kemudian dia sudah menghadap ke kiblat, kemudian dia bertakbir sampai salam, semua rukun-rukun sholatnya dipenuhi semuanya. Tapi di tengah-tengah sholat ternyata orang tersebut datang tamu bulanannya. Datang tamu bulanannya. Berarti ada sesuatu yang merusak sholatnya. Haid itu menjadikan sholat tidak sah. Dan kalau datangnya di tengah-tengah sholat, maka merusak sholat itu. Maka yang demikian dikatakan sholatnya tidak sah. Contohnya lagi, misalnya ada orang, dia sholat. Sudah dia lakukan syarat-syaratnya semuanya. Rukun-rukunnya juga dilakukan semuanya.
Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, di rakaat terakhir di tahiyatnya orang tersebut kentut. Dan ini merusak salatnya. Karena itu merusak wudunya. Ya. Ini orangnya sudah melakukan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, tapi ada yang merusaknya. Kalau dia paksa sampai salam, dia salat seperti itu, benar dia melakukan syarat-syaratnya, dia benar melakukan rukun-rukunnya, tapi tetap salatnya tidak sah karena ada perusaknya. Ya, adapun salat yang tidak ada ada syarat yang tidak dilakukan atau ada rukun yang tidak dilakukan secara sengaja dan tidak ada uzur, maka contoh-contohnya sudah sangat jelas ya. Misalnya ada orang salat ya, dia tidak mau membaca Al-Fatihah. Maka walaupun dia membaca surat Al-Baqarah ya dari awal sampai akhir di dalam salat itu, salatnya tidak akan sah. Kenapa? Ya karena salat tersebut tidak ada rukun yang tidak dia lakukan. Contohnya lagi misalnya apabila ada orang berwudu, ya dia tidak mau membasuh tangannya. Dia tidak mau membasuh tangannya. Yang dia basuh malah seluruh badannya, kecuali tangannya. Maka seperti ini, ya, wudunya menjadi tidak sah. Wudu itu ibadah. Taib. Orang yang berpuasa misalnya. Orang yang berpuasa, dia misalnya tidak mau meninggalkan salah satu makanan, maka puasanya menjadi tidak sah karena dia tidak melakukan rukun, ya, rukun inti, yaitu meninggalkan semua makanan. Ada makanan yang tidak mau ditinggal oleh dia, walaupun sedikit ya, tapi itu menjadikan dia tidak melakukan rukun dari puasa, maka puasanya dianggap tidak sah. Taib. Disebutkan di sini wal batilu wal fasidu bil aqs. Sedangkan ibadah yang batal dan ibadah yang rusak maka kebalikan dari ibadah yang dianggap sah. Kalau ibadah yang dianggap sah tadi adalah ibadah-ibadah yang syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi dan tidak ada perusaknya, maka yang dimaksud dengan ibadah yang batal dan ibadah yang rusak adalah ibadah-ibadah yang syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau ada yang merusaknya. Dan contohnya sudah saya contohkan beberapa ya contoh dan insya Allah sudah sangat jelas ya. Taib. Wa kadzalika al-uqudu wal muamalat. Seperti itu juga masalah akad dan masalah muamalah. Muamalah antara ya satu orang dengan orang yang lainnya. Akad-akad juga demikian. Akad-akad dan muamalat sama dengan ibadah dari sisi definisinya. Akad yang sah adalah akad yang syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi dan tidak ada yang merusaknya. Baik itu akad jual beli atau akad sewa atau akad hibah, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain, atau akad nikah, atau akad-akad yang lainnya. Akad itu menjadi batal ketika syarat-syaratnya ada yang tidak terpenuhi, atau rukun-rukunnya ada yang kurang, atau di sana ada perusaknya. Ya, misalnya kalau ada pernikahan sesama jenis, maka di sini ya rukunnya tidak terpenuhi, ya
tidak ada mempelai wanitanya. Ya. Jadi ada sesuatu yang tidak terpenuhi di situ. Atau tidak ada mempelai laki-lakinya. Semuanya perempuan atau semuanya laki-laki. Maka akad pernikahan yang seperti ini ya dianggap tidak sah sama sekali. Bahkan itu merupakan dosa besar. Tidak ada siksa yang disebutkan di dalam Al-Quran yang lebih parah, lebih dahsyat daripada siksanya kaum Lut, yang dosa mereka adalah dosa melakukan hubungan sesama jenis. Taib. Jual beli yang batal, yang tidak sah itu bagaimana? Yang rusak itu bagaimana? Jual beli yang tidak ada, yang syarat, yang ada sebagian syaratnya yang tidak terpenuhi, misalnya yang jual beli tersebut dilakukan oleh anak kecil, misalnya. Padahal yang menjadi objek jual beli sesuatu yang sangat besar, maka ada syarat yang tidak terpenuhi di situ. Misalnya jual belinya tidak jelas, maka jual beli ini menjadi tidak sah. Misalnya lagi, ya, kurang rukunnya. Harusnya ada penjual dan pembeli. Ternyata di situ, ya, orangnya satu. Maka seperti ini, ya, jual beli, dia jual kepada dirinya sendiri. Ya, seperti ini tidak sah jual belinya. Atau misalnya dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Padahal syarat orang boleh menjual sesuatu itu dia pemilik sesuatu tersebut atau menjadi wakil dari pemiliknya. Maka seperti ini jual belinya menjadi tidak sah. Iya. Dan bisa dicontohkan dengan contoh-contoh yang sangat banyak dalam masalah ini. Baik, yang berikutnya. Yang berikutnya menjelaskan fardu ain. Fardu ain itu apa? Dikatakan di sini, wa ma kana talabu syar'i lahu min kulli mukallafin bidzati fa huwa fardu ain. Sesuatu yang syariat meminta untuk dilakukan oleh semua orang mukallaf, maka itulah yang disebut dengan fardu ain. Saya ulangi, sesuatu yang syariat meminta untuk dilakukan oleh semua orang mukallaf, maka itulah yang disebut dengan fardu ain. Seperti sholat 5 waktu. Syariat meminta kepada seluruh hambanya untuk melakukan sholat 5 waktu. Makanya tidak boleh ada yang mengatakan, saya lagi lemes sekali ini, wakilkan kamu jadi wakil saya ya untuk sholat ya. Tidak boleh. Kenapa? Ya karena semua orang yang mukallaf itu diminta oleh syariat untuk melakukan sholat secara personal. Tiap individu wajib sholat. Bahkan orang kafir pun sebenarnya mereka wajib sholat. Karena mereka hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika mereka di neraka, ketika ditanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang menjadikan kalian berada di sini? Di neraka ini. Apa kata mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, dahulu kami tidak sholat.
dahulu kami tidak melakukan salat. Dan ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir. Ya. Jadi salat itu fardu ain. Karena diperintahkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Puasa fardu ain. Karena perintahnya kepada semua orang. Tidak boleh ada orang yang mewakilkan puasanya kepada orang lain. Maka puasa Ramadan menjadi fardu ain. Contohnya lagi misalnya berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga fardu ain. Tidak boleh ya salah satu dari anak orang tua, ya misalnya ada orang tua dia punya anak 10. Kemudian ada satu orang yang sudah berbakti, kemudian yang lain mengatakan, itu kan sudah ada yang berbakti, saya tidak usah berbakti ah. Tidak boleh demikian. Karena perintahnya itu tertuju kepada semua yang punya orang tua. Anak itu semuanya wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya siapapun yang durhaka kepada orang tua, maka dia menjadi berdosa. Ya. Siapapun yang berdurhaka kepada orang tua, maka dia berdosa dan dosanya dosa besar. Maka ini menjadi fardu ain. Begitu pula meninggalkan misalnya perzinaan. Ini fardu ain. Diwajibkan kepada setiap orang untuk meninggalkan perzinaan. Meninggalkan minum khamr. Ini juga diwajibkan kepada setiap orang. Semua orang tidak boleh minum khamr. Ya. Apabila ada perintah yang tertuju kepada semua orang dan tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkannya, pada asalnya demikian, maka dia dinamakan sebagai fardu ain. Baik. Sebaliknya atau kebalikan dari hukum ini adalah fardu kifayah. Ya. Wa ma kana al-qasdu mujarrada fi'lihi wal ityana bihi wa yattabi'u dhalika maslahatal fa'il fahuwa fardu kifayah. Apabila maksud dari sebuah amalan yang disyariatkan adalah terwujudnya amalan itu, dilakukannya amalan itu, dan amalan tersebut mengikuti maslahatnya pelaku, maka itu yang dinamakan sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah itu sebuah amalan yang diperintahkan oleh syariat, tapi syariat hanya menginginkan yang penting amalan itu terwujud. Dan yang penting maslahatnya sudah ada. Yang penting maslahatnya sudah ada, walaupun yang melakukannya satu orang. Ini yang disebut sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah adalah sebuah amalan yang syariat memerintahkan untuk diwujudkan saja. Yang penting amalan itu terwujud. Yang penting amalan itu dilakukan, walaupun oleh satu orang. Yang penting maslahat dari amalan itu sudah tercipta. Sudah. Itu cukup. Ini yang dinamakan sebagai fardu kifayah. Seperti misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah, ya, kalau sudah terwujud
walaupun yang melakukannya satu orang, maka tidak diwajibkan bagi yang lainnya. Maka tidak diwajibkan bagi yang lainnya. Tapi kalau yang lainnya melakukannya juga, maka yang lain tersebut tetap mendapatkan pahala fardu kifayah, pahala amal wajib. Tapi syariat ya menginginkan yang penting amalan tersebut tercipta saja. Ya. Walaupun pelakunya sebagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini ya contohnya lagi seperti misalnya ya menguburkan mayit. Ini juga fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menguburkan walaupun satu orang ya sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban dari hamba-hamba Allah yang lainnya. Contohnya lagi misalnya ya mengkafani mayit. Ini kewajiban. Tapi kalau sudah dilakukan oleh satu orang, maka sudah cukup. Karena memang syariat menginginkan intinya agar orang tersebut mendapatkan maslahat dari perbuatan itu. Mayitnya, kalau sudah mendapatkan maslahat dari perbuatan itu, dari amalan itu, ya sudah cukup. Tidak perlu setiap orang itu mengkafani, tidak perlu. Baik. Contoh lain, ya, menjawab salam. Menjawab salam itu wajib. Tapi kalau ada satu orang saja yang menjawab salam, maka kewajiban menjawab salam bagi yang lainnya menjadi gugur. Tapi kalau semuanya melakukan menjawab salam, maka semuanya mendapatkan pahala wajib. Inilah fardu kifayah ya. Jadi fardu kifayah itu yang penting amalannya dilakukan. Yang penting yang diperintahkan oleh syariat itu dilakukan. Maka sudah cukup. Yang penting maslahatnya perbuatan tersebut sudah tercipta. Sudah ada, sudah terwujud. Ya ketika dilakukan maka maslahatnya juga akan muncul. Maka dengan itu cukup. Itulah fardu kifayah. Idza fa'alahu, sebutkan setelahnya, idza fa'alahu man yahsulu bihil maqsud kafa an ghairihi. Ya, apabila amalan tersebut telah dilakukan oleh orang yang cukup ya, yang dianggap cukup untuk melakukannya, maka amalan dia sudah menggugurkan kewajiban untuk yang lainnya. Wa illam yaf'alhu ahadun athima kullu man alimahu wa qadira alaihi. Fardu kifayah ini apabila tidak dilakukan oleh satu pun, oleh seorang pun, maka semuanya orang, ya semua orang yang mengetahui fardu kifayah itu dan semua orang yang mampu melakukan fardu kifayah itu menjadi berdosa. Ya, inilah fardu kifayah. Fardu kifayah ini sangat berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain semuanya wajib melakukannya. Makanya wajar apabila setiap orang tidak mau melakukannya, maka setiap orang itu menjadi berdosa. Tapi fardu kifayah lain. Kalau sudah dilakukan satu orang saja, maka kewajiban yang lain gugur. Tapi kalau tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka semua orang yang tahu fardu kifayah itu dan mampu melakukan fardu kifayah itu menjadi berdosa. Ya, ini keunikan dari fardu kifayah. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan di sini, wa huwa yasiru fardu ainin fi haqqi man ya'lam anna ghairahu la yaqumu bihi ajizan aw tahawuna. Fardu kifayah ini akan menjadi fardu ain untuk siapa? Untuk orang
yang tahu bahwa selain dia tidak akan bisa melakukannya atau tidak akan mau melakukannya. Saya ulangi, fardu kifayah ini, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, akan menjadi fardu ain. Untuk siapa? Untuk orang yang tahu bahwa selain dia tidak bisa melakukannya, berarti tidak mampu. Atau selain dia tidak akan mau melakukannya karena mereka semuanya menyepelekan masalah itu. Ya. Maka bagi orang yang demikian, dia wajib melakukannya. Kewajibannya menjadi tertentu, terkhusus bagi dia. Makanya dikatakan menjadi fardu ain. Inilah ya masalah-masalah yang berkaitan dengan fardu kifayah dan fardu ain. Ya, misalnya ya, di sebuah desa ada 2 orang dan yang satu meninggal. Yang satu meninggal. Taib. Mensolati jenazah, mengkafani, memandikan, menguburkan jenazah itu, ini semuanya fardu kifayah. Taib, di desa itu tidak ada orang lain selain mayit itu kecuali dia. Maka fardu kifayah yang tadinya asalnya fardu kifayah sekarang untuk dia menjadi fardu ain. Dia yang wajib melakukannya karena tidak ada orang lain. Atau misalnya ada 2 orang berjalan di tengah hutan. Qadarullah terjadi kecelakaan dan temannya mati. Tidak ada yang tahu kematian temannya kecuali dia. Dan dia mampu untuk melakukan ya apa yang diwajibkan oleh syariat terhadap temannya itu. Dia mampu memandikan, dia mampu menguburkan, dia mampu menyolati, ya. Maka kewajiban yang tadinya asalnya fardu kifayah, sekarang karena hanya ada dia, maka menjadi wajib bagi dia untuk melakukan fardu kifayah itu. Sehingga dikatakan ini fardu ain sekarang. Karena kewajibannya khusus bagi dia. Atau misalnya ada orang, ya, di sebuah daerah, yang daerah tersebut ya terkenal dengan kebejatannya. Di daerah tersebut orang-orang ya tidak memperhatikan masalah agama sama sekali. Tidak memperhatikan agama sama sekali. Sehingga mereka malas untuk menuntut ilmu agama. Ya. Malas untuk melakukan sesuatu yang menjadikan seseorang menjadi alim, menjadi ulama di daerah itu. Dan menjadi atau adanya seorang ulama, ya, ini diwajibkan di sebuah daerah. Karena kalau tidak ada seorang ulama, maka daerah itu akan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila semuanya ya kemungkinan besar menyepelekan masalah ini, maka orang yang tahu hal itu menjadi wajib untuk belajar ilmu agama. Menjadi wajib untuk belajar ilmu agama. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, Allah menggugurkan kewajiban untuk berjihad di sini bagi orang yang mau untuk menuntut ilmu agama, sehingga menuntut ilmu agama menjadi kewajiban. Dan menuntut ilmu agama secara utuh ya, itu fardu kifayah. Apabila sudah ada satu orang yang melakukannya, maka kewajiban untuk orang yang lain menjadi gugur. Contohnya lagi ingkarul mungkar. Ya, ingkarul mungkar ini kewajiban, tapi tidak untuk semua orang. Untuk orang yang mampu melakukannya. Ya, apabila sudah ada yang ingkar, maka yang lain menjadi gugur. Misalnya ya,
ada satu orang merokok. Dan di sana ada 10 orang. Ada 10 orang yang lain yang mereka tahu bahwa merokok itu diharamkan. Dan mereka mampu untuk mengingkari perokok itu. Maka ketika salah satu dari 10 orang itu mengingkari perokok itu, maka kewajiban untuk mengingkari perokok itu bagi 9 orang yang lain menjadi gugur. Karena ingkarul munkar itu fardu kifayah. Tapi kalau misalnya 10 orang tersebut, mereka tahu kalau ngerokok itu haram. Tapi ya kebanyakan dari 10 orang itu mereka malas-malasan untuk mengingkari kemungkaran. Mereka menyepelekan mengingkari kemungkaran. Hanya satu orang yang ya dia sangat perhatian dengan ingkarul munkar. Maka ingkarul munkar dalam keadaan yang seperti itu bagi satu orang ini menjadi fardu ain. Karena di mata dia yang lain itu paling nanti malas untuk mengingkari kemungkaran. Maka menjadi wajib bagi satu orang ini yang perhatian terhadap ingkarul munkar untuk mengingkari kemungkaran orang yang merokok itu. Baik. Ya, ini kaidah-kaidah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama di hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dengan baik dan mudah, dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmu tersebut dengan baik dan mudah pula. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini, dan ini menjadi akhir dari pertemuan kita di hari ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya selalu berada di atas jalan yang lurus, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hingga ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.